Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang definisi dari public relation. Definisi dari public relation dapat diartikan ya dalam hal ini public itu sendiri adalah secara harfiah berarti sekelompok orang yang sengaja menaruh perhatian pada suatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Sedangkan relation dalam hal ini mengandung arti adanya hubungan timbal balik atau yang sering kita sebut dengan two-way communication. Ya, jadi komunikasi dua arah antara pihak yang memiliki kepentingan seperti organisasi ataupun perusahaan dengan publiknya atau target sasarannya. Baik, masih tentang definisi public relation menurut The British Institute of Public Relations. Di sana memberikan definisi bahwasanya yang disebut dengan public relation practice is the deliberate, plan and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public. Jadi, menurut British Institute di sana mendefinisikan ada dua hal yang berkaitan dengan public relation. Yang pertama adalah tentang praktisi public relation dan yang kedua adalah tentang aktivitas dari public relation. Kita bahas yang pertama tentang praktisi public relation. Di sini adalah orang yang sengaja memiliki hal-hal yang sifatnya rancangan, kemudian memiliki ide dan juga sustain effort. Ini artinya adalah usaha yang berkesinambungan untuk menjaga ya mutual understanding. Di sini adalah saling pengertian antara organisasi dengan publiknya atau masyarakatnya atau target sasarannya ya. Jadi ada sengaja, ada ide, kemudian ada rancangan dan juga ada usaha yang berkesinambungan dari hal tersebut untuk bisa mewujudkan dan menjaga saling pengertian antara organisasi dengan publiknya. Itu yang disebut dengan praktisi dari public relation. Sedangkan yang kedua, masih menurut The British Institute of Public Relation, yang dimaksud dengan aktivitas public relation adalah ya di sana disebutkan public relation activity is management of communication between an organization and its public. Jadi yang dimaksud dengan aktivitas public relation adalah yang berkaitan dengan manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Itu yang disebut dengan aktivitas public relation. Berikutnya adalah masih tentang definisi public relation. Menurut Chevkin ya, beliau mendefinisikan bahwa public relation consists of all form of plain communication outwards and inward between an organization and its public for the purpose of achieving specific objectives concerning mutual understanding. Jadi pada intinya yang dimaksud dengan public relation adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi yang dirancang dengan baik ya antara organisasi dengan publiknya untuk bisa mencapai hal-hal yang sifatnya lebih spesifik ya, terutama dalam hal saling pengertian ya. Jadi hal-hal yang lebih spesifik yang menjadi tujuan bersama
ya, terutama untuk membangun saling pengertian yang baik antara organisasi dengan publiknya. Itulah yang dimaksud dengan definisi dari public relation. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa public relation is a system of communication to create a goodwill, yaitu suatu sistem komunikasi untuk menciptakan kemauan yang baik. Ya, tentu kemauan yang baik nanti akan menghasilkan usaha yang baik dan tujuan yang baik. Berikutnya definisi menurut Bernays dalam bukunya Public Relation. Di sana disebutkan bahwasanya public relation has three meaning. Ya, jadi public relation itu memiliki 3 arti. Yang pertama adalah information given to the public. Artinya memberikan penerangan kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua adalah persuasion directed to the public to modify attitude and action of the institution, ya. Jadi melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan dengan sikap perbuatan masyarakat ataupun sebaliknya, ya. Jadi sikap antara organisasi dengan sikap masyarakat itu diintegrasikan. Baik, kita masuk kepada slide berikutnya. Yaitu menurut Dr. Rick Hallow dalam buku beliau yang berjudul A Model for Public Relation Education for Professional Practices. Di sana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan public relation adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama yang melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini atau kita sebut dengan early warning system, ya, dalam mengantisipasi adanya kecenderungan penggunaan serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana umum. Selanjutnya, masih tentang definisi public relation, rekan-rekan sekalian. Untuk slide ini menjelaskan tentang the Statement of Mexico, ya. Jadi dari Statement Mexico mendefinisikan bahwasanya public relation adalah sebagai praktik, ya. Praktek di sini adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani baik untuk kepentingan organisasi atau perusahaan maupun kepentingan publik dan umum. Oke. Berikutnya, tujuan dari public relation. Di sini ada 2 tentang tujuan dari public relation. Yang pertama adalah performance objective dan yang kedua adalah support of customer market officer. Di sini bisa kita lihat untuk yang pertama performance objective, di mana public relation dalam hal ini merupakan kegiatan komunikasi yang mempresentasikan citra perusahaan atau organisasi kepada publiknya atau stakeholders
dengan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk membentuk sekaligus memperkaya identitas serta citra perusahaan di mata stakeholder. Ya, ini tujuan dari public relation berkaitan dengan performance objektif. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan support of customer market officer. Dalam hal ini, kegiatan public relation dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan menitikberatkan pembahasan pada identifikasi tingkat kesadaran konsumen, sikap dan persepsi konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan. Kemudian ditawarkan ya, sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menerapkan strategi pendekatan yang sesuai. Ya, ini tadi berkaitan dengan tujuan public relation. Baik, berikutnya ini masih tentang definisi ya, sekaligus adalah tujuan dari public relation yang disampaikan oleh beliau Rosadi Ruslan. Beliau adalah pakar dalam komunikasi public relation. Beliau menyebutkan bahwasanya tujuan public relation adalah satu, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen yang dimaksud di sini. Kemudian yang kedua adalah mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Kemudian yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Sedangkan yang terakhir adalah mendukung bauran pemasaran. Ya, ini tadi beberapa dari tujuan public relation menurut beliau Rosadi Ruslan. Berikutnya beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen public relation ya. Dalam hal ini manajemen PR terdiri dari banyak hal rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah berkaitan dengan organizing ya, kemudian tentang communicating, controlling, planning dan evaluating dan follow up. Ya, jadi organizing ada kaitan dengan planning ya, terlebih dahulu kita berkaitan dengan planning, kemudian organizing, cara mengorganisasikan apa yang sudah direncanakan, kemudian communicating ya, berkaitan dengan komunikasi yang baik yang dibina untuk bisa mewujudkan dari tujuan bersama ya. Kemudian ada controlling ya, terus ada kontrol, ada yang terakhir adalah evaluasi dan follow up. Selanjutnya adalah public relation dan fungsi manajemen menurut Urwig ya. Ada 3 hal rekan-rekan sekalian di sini. Ada manajemen mekanik, kemudian ada manajemen relasi, dan ada manajemen dinamik. Baik, kita lihat satu persatu ya keterangannya. Yang pertama adalah manajemen mekanik. Apa yang dimaksud dengan manajemen mekanik? Manajemen mekanik di sini artinya seorang public relation mampu melakukan forecasting atau peramalan atau pengamatan ya di masa mendatang ya, tentang apa yang sudah direncanakan, bagaimana perealisasiannya, dan bagaimana
ke depannya. Nah, ini bisa dilihat melalui manajemen mekanik. Jadi apa yang sudah direncanakan, apakah bisa berhasil, ya apa tidak. Ini adalah tugas PR dalam melakukan manajemen mekanik. Yang kedua adalah manajemen dinamik, terdiri dari commanding and directing, adanya komando dan pengarahan. Kemudian yang kedua adalah coordination dan controlling. Ya, jadi PR tidak terlepas dari dua hal tersebut, adanya komando dan pengarahan serta adanya koordinasi dan kontrol yang berkesinambungan. Yang ketiga, berkaitan dengan manajemen relasi. Dalam hal ini, PR memiliki kemampuan untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi publik, juga mengidentifikasi keinginan publik. Kemudian yang kedua, ya, PR juga dapat menyampaikan sumbang saran dan ide kreatif yang positif kepada pimpinan demi manfaat bersama bagi perusahaan dan publik. Yang ketiga, mampu menciptakan suasana iklim yang kondusif dan hubungan harmonis juga positif untuk kalangan internal perusahaan mulai dari pimpinan sampai bawahannya, ya. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang public relation, ya. Dan fungsi-fungsinya tadi sudah kita bahas bersama ya, rekan-rekan. Berikutnya kita akan membahas tentang peran dan fungsi public relation menurut Glenn dan Danny Griswold, ya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi dari PR. Yang pertama adalah manipulatif. Artinya di sini PR mampu mempengaruhi individu atau kelompok dengan mengubah atau mempengaruhi opini publik melalui teknik komunikasi untuk kepentingan perusahaan atau organisasi. Ya, jadi manipulatif di sini tidak selamanya dalam arti yang tidak baik ya, konotatif ya. Tapi manipulatif di sini artinya mampu mempengaruhi ya individu ataupun kelompok untuk mengubah opini publik ya. Jadi harus memiliki kemampuan ini. Kemudian yang kedua adalah kuratif. Seorang PR mampu melakukan perbaikan atau pemulihan terhadap kegagalan sehingga menimbulkan dari yang semula citra negatif bisa dipulihkan menjadi citra yang positif atau good image. Selanjutnya masih dari peran dan fungsi PR menurut Glenn dan Danny Griswold. Ya. Yang ketiga preventif, artinya PR mampu mencegah terjadinya risiko kerugian yang lebih besar. Ya, ini harus benar-benar kemampuan yang bisa diaplikasikan dimiliki oleh seorang PR ya, supaya dia tetap gesit bisa mencegah terjadinya bahaya atau risiko kerugian yang lebih besar. Disebut dengan peran dan fungsi preventif. Kemudian yang keempat adalah promosional, artinya PR mampu memotivasi untuk memajukan usaha komersial yang bertujuan profit melalui kampanye, komunikasi pemasaran, ataupun promosi-promosi periklanan. Yang kelima adalah pendidikan, artinya PR mampu memberikan edukasi, informasi yang tepat, yang benar kepada publik. Yang keenam misi, artinya di sini PR mampu membangun masyarakat. Ya, ini merupakan skop yang lebih besar ya, kontribusi yang besar, bisa membangun masyarakat yang adil, makmur, memberikan keselamatan juga pelayanan yang terbaik. Baik, terima kasih atas atensinya rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa memberikan manfaat. Jika masih ada hal-hal yang perlu kita bahas lebih lanjut yang belum jelas, bisa kita masuk kepada forum diskusi. Terima kasih, salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.